Pilkada 2024 istimewa. Mengapa? Karena ada perang ideologis yang secara sadar dan sistematis dimainkan oleh dua kekuatan institusi politik dan kekuatan politik real, antara kekuatan pro-Jokowi dengan kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapakah yang beruntung dan memastikan bahwa rakyat memilih salah satu dari pasangan-pasangan jagoan dari kekuatan politik ini? Itulah yang akan membuat peta perpolitikan tanah air kita berubah. Bagaimana filsafat memberikan pertolongan kita untuk menganalisis bagaimana jika tokoh yang di-endorse oleh Jokowi memenangkan pilkada ini, atau sebaliknya, tokoh yang di-endorse dan didukung oleh kekuatan PDIP yang memenangkan pilkada 2024. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan alternatif berpikir, yaitu perspektif pemikiran filsafat, untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ada 4 daerah istimewa yang memiliki tingkat ketegangan tersendiri terkait dengan Pilkada 2024. 4 daerah itu adalah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pertanyaannya adalah, mengapa di daerah ini istimewa? Itu tidak terlepas dari adanya perang ideologis yang sangat nyata antara kekuatan pro-Jokowi dengan pasangan yang di-endorse oleh Jokowi, dengan kekuatan ideologis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kandidat yang didukung oleh partai ini. Masing-masing pihak merasa punya basis massa yang signifikan dan masing-masing pihak merasa punya kekuatan ideologis yang harus diperhitungkan terkait dengan kesempatan dan kemungkinan untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkada 2024. Pertanyaan kritisnya adalah, teman-teman, bagaimana ketika pro-Jokowi dan kandidat yang diusungnya memenangkan Pilkada 2024? Dan bagaimana ketika kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ternyata memenangkan Pilkada 2024 di 4 daerah ini? Disinilah peta politik tanah air akan berubah ketika hal-hal itu kemudian terjadi. Peta politik dalam konteks ini adalah terkait dengan apa yang akan terjadi ke depan ketika pasangan-pasangan yang maju dalam pilkada di 4 daerah yang membara ini itu memastikan bahwa siapa yang menang itu memiliki posisi tawar yang tinggi terkait dengan kepentingan-kepentingan rezim pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Saya ingin mengajukan analisis sederhana bahwa ada 2 kemungkinan skenario yang sama-sama menarik untuk kita cermati. Ketika skenario yang pertama, pasangan yang didukung oleh Jokowi memenangkan kontestasi Pilkada 2024 dan di belakangnya ada kepentingan rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang turut serta mengendorse pasangan-pasangan yang maju dalam Pilkada 2024. Paling tidak, pasangan-pasangan yang didukung oleh Jokowi dan rezim pemerintahan Prabowo Gibran akan seiring sejalan mengamankan kebijakan dan program-program pemerintah pusat di keempat daerah ini, sehingga keempat daerah ini dapat memastikan bahwa kepala-kepala daerah di daerah-daerah ini akan menjadi pendukung yang loyal
bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Bahkan tidak akan ada riak-riak yang berarti ketika keempat daerah ini sebagai daerah yang paling menentukan dan signifikan terkait dengan berbagai macam regulasi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran untuk diamankan dan dikendalikan dalam rangka kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mencapai target-target yang terukur dalam konteks yang lebih besar, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi teman-teman, jika skenario yang kedua yang terjadi atau yang sebaliknya, bahwa yang terjadi kandidat yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, maka mungkin peta politik akan berubah secara drastis. Saya ingin mengatakan bahwa peta politik itu berubah oleh karena di keempat daerah penting ini, kekuatan politik yang real itu adalah kekuatan politik yang menyatakan sikap berbeda, bahkan menjadi oposisi yang sekali lagi mungkin sulit untuk dipastikan apakah mereka loyal pada kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketika calon-calon kandidat yang diusung PDIP di 4 daerah ini yang memenangkan kontestasi 2024, maka bisa dipastikan peta politik semakin berkembang ke arah yang tidak menentukan. Tidak menentukan dalam arti mereka akan menunjukkan kiprah-kiprah di daerah masing-masing untuk menjadi pengganggu dalam tanda kutip dari kemapanan rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Dan bahkan dalam konteks ini, endorse atau kekuatan di belakangnya, yaitu pro Jokowi, itu akan semakin dipertanyakan untuk dilemahkan di keempat daerah ini. Mengapa demikian? Karena di 4 daerah ini, lagi-lagi sosok Jokowi, Prabowo Gibran sudah menyatakan turun gunung untuk memastikan bahwa di keempat daerah ini Jokowi terang-terangan mengkampanyekan pasangan-pasangan yang didukung oleh rezim pemerintahan Prabowo Gibran dan Jokowi sendiri untuk beroleh peruntungan dan kesempatan menjadi pemenang dalam pilkada tahun 2024 ini. Jika yang terjadi sebaliknya, maka bisa dimungkinkan pengaruh Jokowi akan berakhir dan karir politik Jokowi dengan seluruh kepentingan-kepentingannya bisa jadi akan dipertanyakan dan dipersoalkan dan semakin dibatasi ruang geraknya, karena di daerah-daerah ini sekali lagi sekarang oposisi yang berkuasa, dan oposisi yang berkuasa itu menjadikan daerah ini sebagai daerah yang ditempatkan secara kritis oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau itu akan menyulitkan 4 atau 5 tahun ke depan, Prabowo Gibran akan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk periode yang kedua. Teman-teman, kalkulasi-kalkulasi seperti itu penting untuk ditimbang, untuk memastikan bahwa ada skenario yang kemungkinan bisa kita bayangkan terkait dengan pilkada esok hari, coblosan 27 November 2024. Jika skenario yang pertama, dukungan Jokowi memastikan calon-calonnya memenangkan kontestasi 2024, maka amanlah rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi sebaliknya, jika skenario yang kedua yang terjadi, bahwa kontestan yang diusung PDIP memenangkan, maka ada alarm bahaya terkait dengan sepak terjang politik Jokowi yang semakin akan dipersoalkan, dan oposisi yang berada menjadi kekuatan real di 4 provinsi ini akan selalu menjadi alarm bahaya bagi rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa yang akan beroleh kesempatan
untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam Pilkada 2024 yang ada di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali itu sangat ditentukan oleh apa yang malam ini akan dipastikan sampai esok hari, di mana rakyat yang akan menimbang dan menunjukkan ruang dan pertimbangan hati nuraninya untuk mendukung pasangan siapa yang akan memenangkan Pilkada 2024.